Halo Joses, Hai Kak, apa kabar? baik. Suara aku cukup menggema loh Kak. Oh, suaranya menggema. Di Iya. saya bagus Hah? suaranya. Oh, oke. Sekarang gimana? Oke, Oke. bagus kok. Ya. Mm-mm. Cena, Terus? suaranya menggema nggak? Nggak, udah oke. Oke ya. Jos di sana waktu jam berapa sekarang? Sekarang jam 7.05. Malam ya. Iya, 7 malam. Oh, oke. Ya, di sini hari ini kita mau bincang-bincang dengan Dr. Joses Grady Nathanael. Udah doktor ya? Baru dapat Udah gelar doktor nih. Ya. Tahun Baru lalu. banget ya, bulan apa ya? Oh, tahun lalu. Bulan apa? Iya, resminya bulan Desember. Bulan Desember. Iya. Ini termasuk cepat ya. Jadi lulus PhD-nya? Biasa aja sih Kak, kayak normal waktunya 4 tahunan. 4 tahun. Hmm. Ya, Joses ini saya perkenalkan dulu ya sebentar ya. Joses ini kuliah sarjananya di University of Melbourne, kemudian melanjutkan PhD juga di University of Melbourne, mengambil bidang kimia. Ini kimia murni atau kimia terapan, Jos? Kimia murni Kak. Kimia murni ya? Iya. Oke. Sudah lama ya kita nggak ketemu nih. Iya. Jos, udah lama nggak pulang Indo. Iya nih. Ini kalau nggak corona mungkin udah pulang ke Indo ya? Iya. Biasa pulang ke Indonesia setahun berapa kali? Setahun berapa kali Kak? Saya nggak sekaya itu Kak. Kayaknya biasanya 2-3 tahun sekali mungkin. 2-3 tahun sekali? Iya, nggak cukup sering sih Kak. Kenapa? Udah ini ya? Udah nggak kangen Indonesia? Iya, nggak tahu juga kenapa ya. Mahal tiket balik ini. Indo. Oh gitu. Iya. Oke. Semua ini pemirsa nih mau tahu nih kisah sukses Joses nih dari sekolah dari SMP, ya SD, SMP, SMA sampai bisa mengenyam pendidikan di University of Melbourne. Coba kakak tanya dulu, kalau Joses ini dulu besarnya di Bandung ya? Jadi SD, SMP juga di Bandung. Lahir di Bandung, betul ya? Iya, saya orang Bandung. Oke. SD-nya di Bandung, SMP di mana ya, Joses? SMP juga di BPK di Bandung. Di BPK Bandung di mana, Joses? SMPK 1. SMPK 1. Iya. SMA-nya di Penabur Gading Serpong di Jakarta. Gading Serpong ya. Di Tangerang, ya. Tangerang. Di sini Joses SMA-nya mengambil program Brilliant Class. Iya Kak. Ya, benar ya. Iya. Nah, Joses gimana nih? Waktu SMP ini Joses sering ikut lomba matematika atau lomba sains? Iya, waktu SMP cukup aktif ikut lomba matematika sih. Oh, ikut lomba matematika. Iya. Kayak 90% lombanya matematika isinya. Emang senang matematika dari SD atau kayaknya mulai SMP? Saya semenjak SD mulai ikut lomba-lomba juga sih, kebanyakan lomba matematika. Kebanyakan lomba matematika dari SD dan itu berlanjut terus ke SMP juga sih. Oh, kenapa tertarik sama matematika waktu di SD sampai berlanjut ke SMP? Kenapa ya Kak? Saya juga bingung tuh. Kayak itu terjadi dengan begitu aja gitu. Kayak saya mungkin nggak banyak hafalan atau menyenangkan matematika itu? Iya sih, kayaknya nggak banyak hafalan salah satu faktor sih. Karena dengan banyaknya latihan saya tahu gitu saya bakal bisa, dan semakin banyak latihan juga semakin bisa semakin cepat gitu. Kalau hafalan kadang terlalu mengandalkan memori semata yang kadang mungkin nggak bisa diandalkan juga gitu. Ketika gugup malah jadi lupa yang ada. Oh, ikut lomba-lomba itu seperti lomba apa saja? Misalkan waktu di SD SMP? Lomba cepat tepat. Biasanya sih kebanyakan jadi lombanya biasanya beregu gitu. Oh, beregu ya. Iya. Tentunya juara 1 terus dong.
Enggak selalu juara satu, Kak. Oh enggak. Iya. Ya sengaja dapat medali ya. Iya, piala waktu itu kalau lomba kayak gitu biasa dapatnya piala, Kak. Oh, oke. Kemudian SMA di program Brilliant Class di SMAK Penabur Gading Serpong. Iya. Itu mengambilnya bidang apa, Joses? Kimia Jadi ya kalau nggak salah. Iya benar. Ya. Jadi waktu di Brilliant Class itu kelas 11-nya kita bisa pilih mata pelajarannya antara matematika, fisika, kimia, atau biologi. Ya. Joses mengapa ngambilnya kimia? Udah nggak matematika lagi ya, Kak? Iya, nggak meneruskan ini jejak waktu di SD, SMP. Iya, waktu itu kelas 10 kan dimana kita belajar semua mata pelajaran, terutama matematika dan IPA. Terus tujuan dari kelas 11 itu adalah mengikuti jenjang yang lebih tinggi, itu ikut olimpiade. Dan kelas 10 saya mencoba ikut olimpiade matematika, dan saya merasa olimpiade matematika bukan buat saya gitu. Soalnya gitu ya? Terlalu gampang ya? Enggak. Terlalu susah justru. Gitu. Karena kadang soalnya cuma kayak 1-2 baris, tapi jawabannya bisa kayak 5 halaman gitu. Saya tidak mampu untuk mengerjakannya gitu. Terus saya tertarik sama kimia juga waktu kelas 10. Jadi saya mikir, mungkin saya bisa untuk mencoba ikut di bidang kimia gitu. Kenapa pilihnya kimia? Kan ada fisika, ada biologi, ada bidang yang lainnya. Iya, karena mungkin kelas kita waktu itu di kelas 10 sangat diutamakan antara matematika, fisika, kimia, biologi kan. Saya tahu matematika saya nggak sanggup. Antara fisika, kimia, biologi, fisika terlalu banyak rumus, terlalu banyak hitungan, mirip banget sama matematika gitu. Terus biologi terlalu banyak hafalan. Nah, kimia ini ada di antara kedua itu, jadi cukup seimbang gitu. Jadi saya pikir, mungkin kimia cocok buat saya karena ketika saya bosan untuk menghafal, saya bisa mencoba latihan untuk hitungannya gitu, dan juga sebaliknya gitu. Jadi memang Joses punya skill matematika yang bagus, kemudian mengambil kimia jadi lebih mudah ya? Iya, sangat membantu dari segi matematikanya gitu. Ada nggak tips dari Joses yang udah sukses nih di bidang kimia ini untuk anak-anak SMA yang mengambil OSN di bidang kimia? Bagaimana cara belajar supaya mereka bisa lolos setiap tahap di Olimpiade Sains Nasional? Dari kota, provinsi, nasional, cara belajarnya bagaimana tuh, Joses? Wah. Gimana ya? Itu mungkin hal pertama yang paling... Mungkin pengalaman Joses dulu gimana tuh? Bisa sampai lolos ke OSN dan sampai ke ikut yang Olimpiade Internasional ya, Joses ya? Iya, Olimpiade Internasional. Dulu dapat apa di internasional? Saya dapat medali emas. Dapat emas ya? Iya. Absolute winner? Enggak. Itu gimana tuh tipsnya untuk anak-anak mungkin yang sedang melihat video ini? Mau tahu ya? Mungkin kenali dulu cara belajar yang paling efektif buat adik-adik apa. Karena dengan mengetahui cara belajar efektif, tentunya pembelajaran jadi lebih efektif juga kan. Ada orang yang belajarnya lebih efektif dengan cara fokus selama kayak 3 jam, 4 jam tanpa istirahat. Ada orang yang butuh istirahat kecil-kecilan di antara jam belajar tersebut. Jadi benar-benar mengetahui apa yang diri Anda butuhkan, apa yang diri Anda perlukan, dan apa yang cocok gitu buat diri Anda supaya Anda bisa mengerti materi lebih lagi, itu sangat penting. Mungkin itu juga saran pertama sih yang saya bakal kasih ke diri saya lagi, kalau misalnya saya bisa bilang ke diri saya berapa tahun yang lalu itu. Kayak ya udah lama ya? Udah lama banget, iya. Ada 10 tahun ya kayaknya? Enggak? Lebih ya? Iya, lebih dari 10 tahun sih kalau mulai dari OS kayaknya. Iya. Dan juga jangan menyerah sih. Banyak latihan soal, karena dari situ kita tahu apa sih yang kita sudah cukup bisa, apa yang kita cukup kuat, dan apa yang kita butuh untuk pelajari lebih lagi. Jadi kalau menurut Joses, kalau belajar yang bagus itu nggak harus misalkan terus gitu dalam satu hari dia belajar misalkan di waktu 10 jam misalkan. Kemudian
Atau lebih bagus kalau udah mau dekat belajarnya? Belajar dari secara giat dan secara rutin itu lebih menguntungkan sih hasilnya dalam jangka Jadi waktu harus lama. continue Iya. ya. Oke. Nah, kalau menurut Joses, ini untuk anak-anak OSN ini yang sekarang namanya ganti Joses jadi KSN, Kompetisi Sains Nasional. Ya, selain mereka di bidang masing-masing ya, kimia, fisika, matematika dan biologi dan yang lainnya, ada hal apa lagi yang harus dipersiapkan oleh mereka untuk menunjang supaya mereka bisa sukses dan lolos untuk Olimpiade ini? Karena kan tidak hanya, sebenarnya ada juga anak-anak yang sudah mempersiapkan dengan baik, tapi juga ada yang nggak lolos gitu kan. Mungkin ada hal lain yang mendukung itu. Menurut Joses apa? Sejujurnya secara pribadi, saya orang Kristen, saya percaya kalau Tuhan yang saya percaya itu yang menentukan langkah hidup saya dan menentukan kemana sih jalannya saya ini gitu. Dan ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan dalam hidup. Dan menurut saya kompetisi sains nasional ini adalah salah satunya. Kita nggak pernah tahu apa sih soal yang akan kita hadapi. Kita nggak pernah tahu gimana orang lain juga mengerjakan dalam soal itu. Jadi kita benar-benar harus tahu dan kita harus benar-benar sadar ketika kita ikut kompetisi ini, mungkin apa yang kita inginkan itu tidak bisa kita capai juga. Kita benar-benar harus datang dengan dengan kesadaran itu juga gitu, supaya ketika mungkin kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu misalnya lolos ke tahap berikutnya, tapi kita nggak akan hancur karena kita cuma menaruh harapan kita pada hal itu aja gitu. Iya. Jadi harus mengandalkan Tuhan, gitu Joses? Iya, bagi saya sebagai orang Kristen, iya, saya akan mengandalkan Tuhan dan saya percaya kalau Tuhan yang berserah sudah sepenuhnya menentukan kepada Tuhan. Iya. Jadi karena Dia yang menentukan jalannya, begitu ya. Ya walaupun kita sudah maksimal, tapi nggak lolos, ya sebenarnya itu bukan, mungkin ada jalan lain yang Tuhan inginkan kita ke arah sana, gitu, ke arah yang lain gitu ya, Joses ya. Iya. Betul ya. Iya. Ya seperti Joses kan dulu senang di SD SMP senangnya matematika, tapi di SMA akhirnya kan senangnya kan ke kimia karena jalan Tuhan menginginkan Joses ini di kimia gitu kan. Iya. Gitu ya. Iya. Ya. Nah, perjalanan Joses sampai ke University of Melbourne dari SMA itu bagaimana? Kelas 3 kemudian melamar ke University of Melbourne. Ya. Melamar beasiswa atau caranya bagaimana tuh bisa sampai ke University of Melbourne? Iya, saya bersyukur juga kebetulan saya bisa memenangkan Olimpiade Internasional yang kimia itu, di mana waktu itu disediakan beasiswa bagi peraih medali internasional untuk pergi ke kuliah dan dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Terus saya berpikir saya ingin ke negara yang berbahasa Inggris karena saya nggak bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi mungkin saya pikir, kalau saya mau keluar negeri tentunya harus negara yang bisa bahasa Inggris atau yang kata pengantarnya pakai bahasa Inggris. Dan juga saya ingin mencoba negara 4 musim. Saya pikir bakal pengalaman menarik aja sih, karena di Indonesia musimnya cuma 2, musim hujan dan musim kering. Jadi saya pikir, mungkin saya bisa pergi ke negara yang punya 4 musim. Dan negara yang 4 musim yang berbahasa Inggris yang tidak terlalu jauh dari Indonesia adalah Australia. Jadi saya pikir, saya mungkin bisa coba pergi ke Australia untuk kuliah. Kirain binatang kesenangan Joses kanguru. Jadi pengen ke Australia. Enggak, saya kayaknya belum mikirin tentang kanguru sebelum datang ke Australia. Lalu tipsnya apa tuh? Kalau untuk bisa sampai ke kuliah di luar negeri dengan full scholarship ya, betul ya? Iya. Kan kalau Joses mengandalkan dari Olimpiade Internasional Kimia, Yep. itu poin plus ya, sehingga mendapatkan full scholarship. Yep. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk
menuju ke sana, untuk menuju ke kuliah tersebut. Jadi Untuk misalkan menuju kuliahnya, mempersiapkan Cambridge atau hanya mengandalkan dari sertifikat ICO-nya. Oh, tiap universitas tentunya punya persyaratan sendiri, tapi sebagian besar dari Universitas Australia menerima hasil Cambridge A-level buat masuk, dan juga biasanya tes Inggris dalam bentuk TOEFL atau IELTS. Ada juga kalau misalnya kita cuma punya sertifikat ujian nasional, kayak universitas di Australia menyediakan kayak college, kayak Trinity College gitu atau kayak Bridging College gitu, di mana bisa jadi jembatan antara SMA kurikulum di Indo dan kurikulum di Australia jika misalnya kita tidak punya IB atau Cambridge A-level gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk bisa kuliah di sana ya, Joses ya. Iya, iya. Tentu bahasa Inggris juga harus dipersiapkan dengan baik ya, Joses ya. Yep. Nah, Joses, kita udah sekitar 16 menit nih ngobrol nih. Nah, sebelum lanjut, kakak mau kasih kuis nih untuk Joses nih. Aduh. Ya, Joses tinggal pilih jawabannya. Ini kakak setiap pertanyaan ada 10 pertanyaan, tinggal pilih salah satu saja. Dari setiap pertanyaan ada 2 hal yang kakak mau sebut. Nanti Joses tinggal pilih satu saja ya. Oke, pertanyaan pertama. Tinggal di Indonesia atau tinggal di Australia? Australia. Oke. Pertanyaan yang kedua. Matematika atau kimia? Kimia. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Akademisi atau praktisi? Jadi mau jadi, misalkan kalau akademisi itu nanti jadi di universitas, jadi dosen, mengajar, atau praktisi, jadi di industri. Jawabnya cepat aja, spontan. Nggak dua-duanya gimana, Kak? Akademisi deh. Akademisi atau praktisi. Akademisi itu bisa research di universitas. Kalau praktisi mungkin di industri, yang mengembangkannya di industri, di bidang industri. Akademisi. Oke. Makanan Indonesia atau makanan Australia? Makanan Australia. Ini sepertinya udah betah nih di Australia nih. Udah nggak mau pulang ini kayaknya. Saya nggak bisa makan pedas soalnya, Kak. Kan di Indonesia ada juga yang nggak pedas. Iya, banyak hal yang saya nggak bisa makan di Indo sebenarnya. Oh gitu, pantas nggak pulang-pulang ya ke Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya. SMA atau kuliah? SMA. Oke. Kemudian baca buku atau main game online? Main game online. Wow, langsung spontan, tidak perlu pikir ini. Di sana masih sering main game online ya? Enggak sih, kadang doang. Kayak nggak sempet. Oh, ya kalau waktunya senggang sama teman-teman mungkin paginya banyaknya keluar ya, nggak main game online ya? Iya, atau ngobrol. Makan atau masak? Masak. Oke. Kemudian pacar orang Indonesia atau orang Australia? Don't mind. Selama saya suka sama orangnya. Di sini pilihannya nggak ada don't mind ini. Aduh, saya nggak bisa milih gitu. Harus pilih satu di sini. Orang Indo yang di Australia? Maksa ini ya. Oke, tadi sudah berapa ya? Nggak tahu. Oke, kayaknya satu lagi deh. 2 lagi. Oke. WFH atau WFO? Work from office atau work from home? WFO. Oke. Kenapa pengennya WFO? Ada rutinitas aja sih, dan bisa ketemu teman-teman kerja juga. Dan natur kerja saya juga riset, nggak bisa kerja di rumah. Karena memang kelihatan sih Joses ini memang tipenya orang yang senang sosialisasi ya.
Lumayan Kak, lumayan. Ya. Terakhir nih kuisnya. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Oke. Terima kasih Joses. Wah, seru juga Kak. Nah, Joses, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Joses sekarang di Australia kan S1 di sana berapa tahun Joses S1 untuk sarjana? Saya kebetulan bisa 2,5 tahun. 2,5 tahun? Wow, cepat Iya. sekali. Normalnya berapa tahun? Tapi normalnya 3 tahun. Jadi Normalnya nggak 3 tahun. gitu cepet kok ya. Oh, oke. Kemudian ngambil langsung PhD tanpa master karena memang tidak di sana difasilitasi langsung program PhD. Saya ambil honors, jadi abis 2,5 tahun ambil 1 tahun honors. Apa itu? Program apa Jadi itu? honors itu S1 juga tapi lebih kayak fokus ke riset selama 1 tahun aja. Jadi bagi orang-orang yang udah tahu bakal ambil S3, ngambil honors itu sangat menguntungkan karena waktunya jadi lebih singkat. Tapi kalau nggak ngambil itu bisa langsung ke PhD? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi memang ada 3 tahun untuk program sarjana, kemudian program masternya 1 tahun, kemudian program PhD itu normalnya ya tergantung 3-4 tahun. 3-4 tahun. Iya. Oke. Dan Joseph Bisa misalkan ya gimana? Tadi kalau 7 tahun mungkin di Amerika, kalau di Australia nggak boleh. Oh gitu. Jadi kalau sudah 4 tahun lebih itu DO langsung drop out. Oh kayak enggak sih, cuman kayak mereka bakal nyuruh kita cepet-cepet selesai gitu. Oke. Jadi Joseph sudah 2,5 tahun tambah 1 tahun ditambah PhD-nya 3 tahun ya Joseph ya? Enggak, 4 tahun Kak. 4 tahun. Oke. Sudah cukup lama di Australia, makanya makanannya juga betah, sudah nyaman dengan makanan Australia. Tinggalnya juga kayaknya ini nggak mau pulang ini kayaknya ya. Aduh. Joseph ini udah PR di sana, mau Belum, mengajukan Kak. PR. Iya, lagi mau. Karena kalau PhD di sana memang statusnya sebagai student nggak boleh ngajukan dulu PR ya, begitu ya? Iya, belum. Nah, ini rencana ke depan mau mengajukan itu ya? Yap. Nah, untuk di PhD-nya, Joseph ngambil topik riset apa ini? Saya waktu itu risetnya tentang polusi udara. Tentang polusi udara. Iya, Jadi, bagaimana di bidang program studinya program studi kimia ya? masih kimia. Iya. Kimia murni ya? Iya. Mengambil tentang riset polusi udara. Yap. Itu tentang apa tuh yang diteliti, Joseph? Iya. Jadi mungkin semua orang yang nonton ini juga pasti setuju dengan saya kalau polusi udara itu sangatlah buruk bagi kesehatan kita, bagi kehidupan kita. Hanya saja pertanyaan yang seringkali orang mungkin belum dapat jawabannya adalah gimana sih cara pastinya polusi udara bisa menyebabkan banyak penyakit dalam tubuh manusia gitu, atau merugikan lingkungan. Dan saya mencoba, kalau soal riset itu sebenarnya keunikan dari riset adalah kita bisa mencoba memecahkan satu masalah dari berbagai sudut. Dan salah satu sudut yang saya ambil itu dari sudut kimianya, gimana molekul yang ada di tubuh kita ketika kita paparkan terhadap polusi udara, apa sih yang bakal terjadi gitu. Jadi saya benar-benar mengambil dari tingkat yang paling sederhana, level yang molekuler dasarnya, apa yang bakal terjadi terhadap molekul yang ada dalam tubuh kita ketika kita paparkan molekul tersebut terhadap satu tipe polusi udaranya juga gitu. Nanti Joseph mau menghasilkan sebuah, kan di sini kan kimia murni, menghasilkan sebuah konsep teori baru atau mau menghasilkan produk nanti? Mungkin yang bisa kita lihatnya itu sebagai riset itu sebagai sebuah pencarian akan kepingan puzzle. Jadi tujuan dari riset saya juga mencoba mendapatkan satu kepingan puzzle tersebut. Dan tentunya banyak sekali grup riset di dunia yang juga meneliti tentang polusi udara dari berbagai cara lain. Dan harapan saya adalah ketika kita menggabungkan setiap kepingan puzzle yang ada bisa menjadi satu gambaran yang utuh di mana kita bisa sama-sama memikirkan apa solusi yang tepat menangani polusi udara yang ada gitu. Itu harusnya balik ke Indonesia tuh Joses, karena di Indonesia itu terutama Jakarta polusinya tinggi sekali ini di ibu kota
Indonesia ini. Jadi bisa diaplikasikan langsung. Nah, Joses, selama di Australia aktivitasnya apa saja nih? Selain riset ke kampus? Selama S3 ya, Kak? Ya, selama atau enggak sekarang kan sudah lulus S3. Oh iya. Aktivitasnya apa tuh, Joses di sana? Saya aktivitasnya kebanyakan mungkin juga bertemu dengan teman-teman lama yang saya sempat ketemu waktu S1, waktu berapa tahun yang lalu gitu. Dan ya bersosialisasi. Juga saya menghabiskan waktu banyakan di gereja juga. Jadi saya mendapatkan komunitas gereja Indonesia di Australia sini. Dan saya menghabiskan waktu juga kayak membantu atau melayani bersama teman-teman yang lain gitu di gereja. Kan sekarang udah lulus nih dokternya. Lalu rencana selanjutnya apa nih, Joses? Sementara ini saya masih kerja sih, Kerjanya dalam bidang riset juga. Oh, di kampus juga di University of Melbourne. Iya, masih di tempat yang sama. Iya. Itu programnya postdoc atau memang ada proyek begitu? Oh iya, namanya postdoc. Postdoc. Oh oke. Iya. Jadi meneruskan memang postdoktoral untuk topik yang sama, polusi udara. Topiknya mirip, iya. Jadi masih polusi udara, cuman kita lagi mendapatkan grant baru, jadi kayak project baru itu di mana kita menelitinya terhadap tanaman. Oh oke. Nanti selanjutnya setelah postdocnya selesai kurang lebih berapa tahun? Setahun tuh 2 tahun kali ya? Iya, saya mulai postdocnya dari tahun lalu. Untuk sementara ini sampai tahun ini, dan kita belum lihat gimana ke depannya gitu. Belum ada pembicaraan lagi. Jadi ke depannya justru juga belum tahu mau apakah tetap ngambil postdoc lagi atau kerja di industri atau ngajar mungkin? Iya, saya sangat ada minat yang banyak terhadap dunia pengajaran. Jadi edukasi Jadi ya, itu salah satu yang jadi akademisi dong. Ini jadi dosen begitu. Iya. Ya. Iya. Joses di sana selain komunitas gereja, Joses kan kalau tentang kimia tadi ada tentang berkaitan dengan polusi udara, mungkin Joses juga ada komunitas dengan pencinta lingkungan mungkin atau komunitas lain? Mungkin salah satu komunitas yang saya pernah ada adalah tempat di mana saya tinggal dulu. Saya dulu tinggal di asrama, namanya Whitley College. Di situ saya belajar banyak, bertumbuh juga dalam berorganisasi dan bagaimana berinteraksi dengan satu sama lain gitu. Terutama dari orang-orang yang dari berbagai negara, berbagai budaya. Iya, itu salah satu komunitas yang saya miliki juga sih waktu selama saya di Australia. Joseph, tadi kan ketika dikasih kuis pengen tinggalnya di Australia. Iya. Joseph ada harapan nggak, misalkan memberikan kontribusi apa untuk negara Indonesia? Walaupun misalkan Joseph nanti mau tinggalnya di Australia, misalkan ada kontribusi apa yang mungkin Joseph nanti mau kasih, bikin komunitas misalkan untuk orang-orang Indonesia yang mau belajar di Melbourne atau yang kaitannya dengan riset Joseph atau nanti menjadi kuliah menjadi dosen tamu dari Australia yang nanti bisa diundang ke Indonesia atau misalkan apa? Iya, walaupun saya tadi bilang saya ingin tinggal di Australia, mungkin saya juga tidak bisa menyangkal bahwa saya ini juga adalah orang Indonesia yang lahir di Indonesia dan besar di Indonesia, dan tentunya ada hal yang ingin saya berikan kembali ke negara Indonesia juga. Mungkin salah satu yang saya terpikir, saya ingin juga bila saya ada kesempatan bisa kayak mengadakan mungkin kayak seminar atau workshop mungkin ya. Workshop terhadap anak-anak yang punya minat di bidang kimia. Iya. Yang dimana mereka juga bisa bertanya apapun yang mereka punya gitu dalam pikiran mereka tentang kekhawatiran tentang masa depan atau tentang bagaimana relevansi kimia terhadap kehidupan sehari-hari gitu.
Joses kan sekarang sedang corona nih. Iya. Keadaan di Australia gimana? Masih lockdown Australia, atau gimana? iya masih lockdown. Lockdownnya diperpanjang 2 minggu lagi. Kondisinya sudah lebih stabil dari sebelumnya. Kebetulan saya tinggal di kota Melbourne, di Victoria, di mana kondisinya justru yang paling parah di antara semua Australia gitu. Iya. Kasusnya paling banyak ada di Victoria sementara ini. Iya. Tapi kelihatannya cukup membaik. Cuman iya, kita harus lihat sih, pantau lagi gimana ke depannya. Yang meninggal cukup banyak juga. Iya, yang meninggal cukup banyak karena kasus-kasusnya itu juga banyak berpusat di panti jompo. Di mana mereka cukup rentan terhadap penyakit pernafasan. Jadi ketika mereka mendapatkan itu, mereka bisa bisa jadi cukup parah gitu. Jadi kalau Joseph sekarang keluar rumah ini hanya untuk ke lab saja, ke kampus. Iya, kita selama lockdown ini cuma ada 4 alasan buat kita keluar rumah. Salah satunya untuk kerja, atau untuk beli di supermarket, belanja di supermarket, atau untuk olahraga. Olahraga sudah ini di tempat umum sudah boleh ya? Hanya cuman untuk lari doang. Iya. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi namanya sih untuk compassionate care. Jadi kayak jika ada orang yang benar-benar nggak bisa keluar rumah dan butuh bantuan, kita bisa untuk membantu orang tersebut. Oke. Nah, Joses, ini kakak mau tanya nih. Harapan Joses untuk anak-anak di Indonesia, atau pesan-pesan untuk anak-anak muda di Indonesia, apa kira-kira yang mau sukses kayak Joses? Aduh, ngomong-ngomong soal sukses, saya nggak merasa diri saya cukup sukses juga, Kak. Ada banyak hal yang saya juga gagal dalam hidup ini. Dan itu adalah kenyataan hidup. Dan yang harapan yang benar-benar saya ingin sampaikan kepada anak-anak yang menonton ini adalah temukan apa sih tujuan hidup adik-adik, apa sih makna hidup, apa sih yang membuat adik-adik merasa hidup itu jadi bermakna. Dan jangan pernah mengukur kesuksesan dari apa yang engkau capai, dari prestasi belaka. Karena prestasi itu bukan sesuatu yang permanen. Prestasi itu bukan sesuatu yang bakal ada melekat selamanya gitu. Menurut saya ada makna yang lebih tinggi lagi dari itu akan hidup ini. Dan ketika adik-adik tahu apa sih makna kenapa adik-adik hidup di dunia ini, saya merasa hidup adik-adik bakal lebih bermakna daripada sibuk mengejar prestasi untuk dibanggakan. Itu sih yang saya benar-benar ingin sampaikan kepada adik-adik dan generasi masa muda Indonesia. Thank you Joseph, nanti kapan-kapan kakak kalau kesana kita mesti ketemu ya. Iya pasti Kak. Nih COVID-nya ini belum beres-beres nih. Iya. Oke Joseph, thank you ya. Udah mau berbagi sedikit cerita buat memotivasi kita semua. Iya. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Iya, terima kasih Kak. Oke, see you, bye-bye. Bye.